Pelatih Vietnam U19 pelajari permainan Indonesia demi strategi terbaik. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga perdana Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada Sabtu 2 Juli 2022. Pelatih Vietnam Dinh The Nam mengaku tak sabar menghadapi tim tuan rumah di laga pembuka grup. Dia memastikan timnya punya motivasi tinggi untuk melawan skuad Garuda Muda. Pelatih Dinh membawa 27 pemain untuk mengikuti ajang Piala AFF 2022 dengan 23 pemain resmi terdaftar, sedangkan 4 lainnya disiapkan untuk rencana cadangan jika ada kasus COVID-19. Meski kehilangan 6 hingga 7 wajah terbaik di kelompok usia, Dinh mengatakan pemainnya tetap ingin bersenang-senang. Dinh mengaku puas dengan kesiapan anak asuhnya menjelang keberangkatan ke Indonesia. Setelah kemenangan pada laga uji coba atas tim teratas V-League, juru taktik ini menghela nafas lega ketika Vietnam U19 memiliki kekuatan yang stabil dan secara bertahap meningkatkan kinerja. Timnas U19 Vietnam tergabung dalam grup A bersama Indonesia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Filipina. Skuad Vietnam bertolak lebih dini ke Jakarta pada Selasa 28 Juni 2022 sore waktu Indonesia Barat, demi persiapan yang lebih matang menjelang Piala AFF U19 yang dimulai pada 2 hingga 15 Juli di Indonesia. Timnas Vietnam U19 gelar latihan perdana, 1 pemain cedera. Timnas Vietnam U19 sudah menjalani latihan perdana di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 29 Juni. 1 pemain dikabarkan mengalami cedera jelang Piala AFF U19 2022. The Tau 247 melaporkan Baek Van Trieu mengalami cedera pergelangan kaki dan diprediksi absen di babak penyisihan grup Piala AFF U19 2022. Baek Van Trieu mengalami cedera pergelangan kaki dan diprediksi absen di babak penyisihan grup Piala AFF U19 2022. Kabar yang cukup mengkhawatirkan bagi Vietnam U19 saat ini adalah Baek Van Trieu mengalami cedera pergelangan kaki dan masih belum bisa berlatih bersama pemain lain, tulis The Tau 247. Pemain HAGL tersebut hanya dapat melakukan beberapa gerakan ringan di luar lapangan dan kemungkinan besar akan melewatkan babak penyisihan grup di turnamen ini. Tambah laporan tersebut, kendati demikian, Golden Star Muda mendapat kabar baik lantaran hasil tes sebanyak 37 rombongan pemain dan ofisial Vietnam dinyatakan negatif COVID-19. Untuk mengantisipasi pandemi COVID-19, seluruh kontestan diizinkan mendaftarkan 28 pemain, 5 orang lebih banyak dari biasanya. Porsi latihan Vietnam U19 lebih fokus ke fisik, demi mengembalikan kebugaran pemain yang sebelumnya menempuh perjalanan 19 jam. Pelatih Dinh The Nam juga menghimbau para pemain untuk menjaga semangat dan gaya hidup mereka di sepanjang turnamen. Di laga perdana, Vietnam U19 akan menghadapi Indonesia U19 di Stadion Madia pada 2 Juli mendatang. Ini akan menjadi laga penting. Satu grup dengan Timnas U19 Indonesia, pelatih Thailand janji akan habis-habisan. Pelatih Timnas U19 Thailand Salvador Garcia optimistis bisa memberikan hasil maksimal di ajang Piala AFF U19 2022. Seperti diketahui, tim Gajah Perang masuk dalam grup A. Mereka akan bersaing dengan 5 tim lain yakni Indonesia, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Di grup A, Timnas U19 Indonesia jadi tim yang diunggulkan. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara tampil sebagai tuan rumah dan akan dipimpin langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih Timnas U19 Thailand Salvador Garcia menegaskan jika mereka sudah mempersiapkan dengan baik jelang tampil di turnamen ini.
Dia yakin timnya bisa meraih hasil maksimal pada Piala AFF U19 2022. Apalagi mereka berambisi untuk meraih gelar juara yang terakhir didapatkan pada tahun 2017. Kita sangat bersemangat untuk perjalanan ini. Kita sudah menunggu turnamen ini sejak jauh hari. Kita akan menunjukkan performa terbaik, kata Salvador Garcia dilansir dari bolasport.com dari kanal YouTube Cheng Swag. Garcia menjelaskan jika dia berjuang habis-habisan di turnamen ini. Timnas U19 Thailand akan mengawali perjalanan mereka di Piala AFF U19 2022 melawan Filipina. Pertandingan ini akan dilaksanakan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Sabtu 2 Juli 2022, menentukan langkah mereka selanjutnya ke semifinal. Shin Tae-yong pulangkan 3 pemain keturunan Timnas U19 Indonesia. Pelatih Timnas U19 Indonesia Shin Tae-yong memutuskan untuk memulangkan 3 pemain keturunan. 3 pemain keturunan yang berlatih bersama Timnas U19 Indonesia itu adalah Kai Devi Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel. Ketiga pemain keturunan asal Belanda itu sebelumnya sempat didatangkan untuk mengikuti sesi latihan bersama Timnas U19 Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. Sesi latihan itu sebagai persiapan Timnas U19 Indonesia untuk berlaga di Piala AFF U19 2022. Kai Devi Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel sempat juga bergabung bersama Timnas U19 Indonesia ketika mengikuti Thailand turnamen di Perancis. Selama di Jakarta, ketiga pemain itu juga sempat mengikuti 2 sesi uji coba bersama Timnas U19 Indonesia melawan Persija Jakarta dan Bayangkara FC. Terbaru, Kai Devi Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel kini harus dipulangkan oleh Shin Tae-yong ke klubnya masing-masing. Setelah dikembalikan, Kai Devi Boham, Jim Krokyu, dan Max Christoffel akan tetap dipantau oleh Shin Tae-yong. Indra Syafri juga belum tahu apakah ketiga pemain itu bisa membela Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 atau tidak. Indra Syafri mengakui bahwa ia mendapatkan surat dari Shin Tae-yong terkait nasib ketiga pemain muda tersebut. Saat ditanya apakah Shin Tae-yong tidak suka dengan gaya bermainnya, Indra Syafri mengatakannya.